opini Momentum publik. munculnya Lembaga survei indikator vakansi Bang. Ya bang, Apa sih menurut abang fenomena pemilu itu sebagai mahasiswa? mengenai fenomena pemilu ya bang ya. Iya. Untuk pemilu nantinya akan yang kita ketahui yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Yaitu pasti kita menjadi pertanyaan bagaimanakah fenomena pemilu yang akan terjadi pada tahun 2024. Tentunya kita sudah tahu bahwa pemilu tersebut akan dilaksanakan secara serentak. Otomatis merupakan suatu PR atau suatu tanggung jawab yang sangat besar bagi sebuah KPU untuk mengawasi dan lebih teliti lagi dalam mengawasi perjalanan pemilu atau pemilihan umum. Dan tentunya bukan hanya dari KPU saja, dan kita sebagai masyarakat, terutamanya pemuda atau generasi muda nanti, yang dimana kita ini adalah aset negara yang akan memimpin negara kita ke depannya dan untuk menentukan mau arah kemana negara kita ini mau kita bawa. Tentunya KPU juga sudah menetapkan atau mensurvei bahwa 60% suara tersebut dari hak suara terhadap pemilu pada tahun besok itu didominasi oleh generasi muda. Tentunya nanti siapa saja yang bakal dipilih menjadi seorang pemimpin, otomatis secara tidak langsung itu berpartisipasi besarnya yaitu dari pemuda, dari hasil suara pemuda untuk suara terbanyak. Tetapi ada satu permasalahan terhadap generasi muda kita pada saat sekarang ini, dikarenakan kurangnya rasa percaya dan hilangnya rasa percaya terhadap seorang pemimpin, sehingga tidak adanya lagi peduli terhadap pemilu yang akan kita laksanakan pada tahun 2024. Dan tentu ini akan banyak mengakibatkan dampak negatif seperti adanya banyak golput. Dan itu tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap negara kita, karena kita bilang tadi, kita ketahui bahwa pemuda ini merupakan aset negara yang akan meneruskan negara kita untuk kedepannya. Jadi pesan saya terhadap pemuda, terutama pada masyarakat Indonesia, bagi pemuda kita, mari kita berpartisipasi terhadap pemilu tahun 2024 untuk memilih pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa dipercaya dan bisa bertanggung jawab terhadap negara kita ini. Tentunya suara kita sangat berpengaruh terhadap 5 tahun ke depannya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu tentang pemilihan umum, anggota DPR, DPD, serta DPRD, pemilihan umum yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan yang dilakukan secara umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil, yaitu untuk negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi berdasarkan yang di atas secara umum, pemilu yaitu sarana untuk masyarakat atau rakyat untuk melaksanakan kedaulatan dan juga lembaga demokrasi. Ada dua variabel yang menjadikan pemilu sangat penting di sebuah negara, yaitu pertama, pemilu merupakan sarana untuk mencapai kedaulatan bagi rakyat, dan juga demokrasi memberikan kebebasan ruang bagi setiap individu. 5 fungsi dan tujuan dari pemilu yang pertama, sarana yang memberikan kedaulatan rakyat, sarana yang membentuk perwakilan politik, sarana pergantian pemimpin secara konstitusional, sarana yang memberikan pemimpin legitimasi, dan sarana partisipasi. Pencegahan pemilu. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran atau indikasi awal pelanggaran. Deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di setiap tahapan pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi keharusan yang melekat pada setiap pengawasan pemilu. Karena itu, pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran di setiap tahapan pilkada menjadi wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan. Setidaknya terdapat 2 hal penting dalam pencermatan terhadap tindakan pencegahan, yaitu yang pertama, pencegahan dalam bidang pencegahan, pemahaman masyarakat dan potensi-potensi pelanggaran harus diaktifikasi. Yang kedua, potensi pelanggaran merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggaraan pemilu atau pilkada masa lalu sebagai referensi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas yang tidak ringan kepada Bawaslu.
Selain melakukan pencegahan, Bawaslu juga dituntut untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dua aspek yang diamankan undang-undang tersebut diramu dalam definisi pengawasan pemilu, yaitu kegiatan pengamatan, pengkajian, pemeriksaan, dan penilaian penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa tugas untuk melakukan pencegahan dilakukan dengan berbagai macam mekanisme. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu. Yang kedua, mengordinasi, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, berkoordinasi dan instansi perintah terkait. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Bang. Ya, Lagi apa, Bang? banyak masalah nih. Mau ngomong-ngomong soal masalah, apa sih, Bang, permasalahan pemilu kita pada saat sekarang ini? Ya, permasalahan pemilu ya. Ya, Pemilu Bang. adalah pemilihan umum yang selalu dilakukan 5 tahun sekali. Itu adalah bentuk rotasi kepemimpinan kita. Itu adalah bentuk dan juga bentuk demokrasi yang dilakukan Indonesia. Jadi kalau kita berbicara tentang permasalahan pemilu itu sangat banyak, mulai dari penyelenggara maupun peserta pemilu. Di tahun 2019 tercatat data 6.274 kecacatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dan juga di tahun 2019 itu juga terdapat permasalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, mulai dari tidaknya jujur ataupun yang lain yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dan juga penyelenggara pemilu permasalahannya itu salah satunya ada yang sakit, ada yang meninggal dari penyelenggara pemilu. Kata Ketua Umum KPU Budiman menyampaikan ada 894 yang meninggal penyelenggara pemilu dan ada 5.175 yang sakit akibat penyelenggara pemilu tersebut. Jadi permasalahan pemilu ini sangat banyak karena kita belajar di tahun 2019 malam. Jadi untuk di tahun 2024 karena kita pemilihan umum ini secara serentak, ada pilgub, pilkada, pilpres, pileg secara serentak yang akan kita lakukan nanti di tahun 2024. Jadi potensi permasalahan pemilu itu akan sangat besar. Jadi itulah potensi sangat besar di tahun 2024 nanti. Oh, jadi banyak ya, Bang, ya permasalahan pemilu dasar sekali ini. Banyak sekali. Jangankan pemilu, permasalahan kita pun banyak. Siap, Bang.